makna Pancasila ya di era digital saat ini ya. Sebenarnya sih untuk saat ini pendidikan generasi muda saat ini pemahaman tentang Pancasila tentu saja itu udah ada satu perubahan ya ketika di tahun 90-an dan sekarang masuk ke era digital tentu mengalami perubahan-perubahan ya, walaupun sebenarnya pedoman moral Pancasila itu hubung kait ya, jadi sebagai satu landasan dalam menghadapi tantangan di dunia maya. Tentunya yang namanya era digital itu kan semua informasi itu dari luar negeri atau dari berbagai pihak itu mudah diserap oleh generasi muda. Jadi ini tantangan dan juga pedoman Pancasila itu bisa mengkanter berita-berita hoax atau ujaran kebencian yang sangat marak di dunia maya. Jadi pedoman Pancasila itu sangat penting sebagai navigasi untuk generasi muda menggunakan digital saat ini. Dan digital itu bisa bertanggung jawab ya, pengguna digital atau generasi muda yang menggunakan digital itu bisa bertanggung jawab dalam menggunakan perkembangan digital itu dengan konten-konten yang nilainya positif, membangun dan bisa menjadikan edukasi sehingga menciptakan solusi yang lebih inovatif. Seperti itu kira-kira ya. Yang paling dasar menanamkan nilai-nilai Pancasila ya, nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila itu adalah kejujuran dan toleransi serta persatuan dalam membangun kesadaran berbangsa. Sehingga yang namanya kejujuran itu adalah salah satu nilai luhur yang harus yang sudah ada dari dulu, dan tentunya di era generasi saat ini pun itu harus dijadikan prioritas ya, kejujuran. Kedua itu adalah toleransi. Toleransi itu karena kita kita mempunyai keanekaragaman, sehingga toleransi itu adalah nilai-nilai yang harus dipegang sampai juga saat ini, baik toleransi di lingkungan masyarakat yang lebih kecilnya ya, tentunya di lingkungan keluarga aja sudah ada perbedaan, apalagi di lingkungan masyarakat dan lebih besar lagi di lingkungan negara, sehingga toleransi itu harus dikedepankan. Yang ketiga itu adalah persatuan, sehingga persatuan itu bagaimana nilai persatuan itu diterapkan oleh generasi muda atau anak-anak sejak dini ya. Dengan persatuan itu menciptakan satu kebersamaan ya dalam satu, misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, bertetangga lah contohnya ya. Kalau sejak dini sudah dipahamkan persatuan, contohnya ya dicontohkan itu misalnya bergotong royong, bagaimana bekerja sama membangun jaringan-jaringan kerja, networking yang lebih baik, yang saling mengerti gitu, sehingga nilai-nilai itu harus ditanamkan sejak dini. Ketika dia sudah dewasa nanti dia bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan lebih baik lagi. Seperti itu. Relevansi Pancasila ini ya, karena dengan relevansi Pancasila itu menjadi filter ya, menjadi filter nilai agar generasi muda saat ini dan kedepannya nanti itu bisa tetap beridentitas,
beretika, dan satu lagi mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila ini tentu saja ya bisa menanamkan, dan memang tujuan Pancasila itu menanamkan etika, empati, dan perilaku hormat yang menjadi benteng setiap individu atau rakyat Indonesia itu dari pengaruh negatif. Dan tentu saat ini anak muda pun harus diberikan benteng Pancasila itu. Setelah itu baik swasta maupun negeri ya, itu harus betul-betul diupayakan untuk yang lalu maupun saat ini, dan yang tentunya yang akan datang melalui budaya sekolah, proyek kolaboratif, aturan yang tidak kaku ya, atau aturan yang berkarakter, serta pembiasaan sikap-sikap nilai Pancasila itu harus diupayakan dari sekolah itu. Pertanyaan nomor 7. Apa peran guru dalam menghidupkan dan mencontohkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa? Ya, peran guru itu tentu saja kalau diibaratkan itu uswah ya, jadi contoh gitu kan, menjadi teladan, membimbing, mengarahkan dengan contoh yang nyata. Jadi nggak hanya dalam segi teori aja di lingkungan yang tampak terlihat oleh siswa, misalnya guru dengan siswa, dosen dengan mahasiswa, itu dengan bentuk nyata, misalnya membimbing atau mengarahkan siswanya atau mahasiswanya dengan praktek ya, tentunya dengan praktek, serta mengintegrasikan nilai Pancasila dalam semua mata pelajaran ataupun mata kuliahnya gitu. Tantangannya itu yang pertama adalah derasnya informasi negatif ya, itu betul-betul yang harus kita menjadikan suatu tantangan ya di era media sosial saat ini. Yang pertama itu adalah informasi negatif, yang keduanya rendahnya literasi digital dan kurangnya keteladanan di lingkungan digital itu. Dari hoax ya, radikalisme dan apa? Intoleransi. Oh ya, tentunya saja dengan membangun kritis ya, dengan membangun kritis yang positif tentunya ya. Terus rasa empati, damai ya, ketenangan, cinta damai, terusnya studi kasus ya, banyak penelitian studi kasus gitu ya, media digital dan contoh yang dekat dengan kehidupan siswa ataupun kehidupan mahasiswa. Menarik dan mudah dipahami anak-anak. Tentunya biar menarik ya, menarik dan lebih tertarik gitu ya. Sudah menarik tapi anak itu belum tertarik juga gitu. Jadi menggunakan metode yang lebih kreatif, seperti kalau anak-anak mengenai permainan. Terus kalau sudah tingkat lebih tinggi lagi mungkin dengan studi kasus gitu ya, misalnya ada satu peristiwa diteliti seperti itu. Terus media digital dengan contoh yang dekat dengan kehidupan siswa. Untuk memperkuat pendidikan Pancasila bagi generasi muda, ya langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah itu adalah memperkuat kurikulum, meningkatkan kompetensi guru ya, seperti di tiap ada satu periode ya, ada kompetensi guru ya,
baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. Terus menyediakan media pembelajaran yang menarik ya, serta menggerakkan kampanye nilai Pancasila di semua lini gitu. Ya baik, terima kasih atas wawancaranya Ibu Wiwin. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sama-sama, selamat terus berkarya, jangan harus inovatif intinya ya.